Shalom saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Kita belajar lagi dalam satu kitab, yaitu kitab 1 Korintus pasal ke-13 ayat pertama. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, saudara-saudara, perhatikan mindset ini, saudara. Setiap manusia di bawah matahari menginginkan kebahagiaan. Setiap manusia menginginkan adanya damai dalam hidupnya. Pada saat saudara dan saya ingin mendapatkan kedamaian, maka pasti hukumnya Alkitab mengatakan saudara dan saya perlu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kasih. Nah, Paulus mengatakan, memberikan contoh, sekalipun aku dapat berbicara, berkata-kata dengan berbagai macam pengetahuan, berkata sekalipun dengan bahasa malaikat, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang terlihat di luar, yang heboh, yang fantastis, yang dahsyat. Paulus mengatakan bahwa kuncinya adalah segala sesuatu itu harus dimotori oleh kasih. Pada saat saudara dan saya di dalam hati kita tidak punya kasih, tidak memiliki kasih dalam hati kita kepada manusia yang lain, maka pasti hidup kita akan mengalami kekosongan. Pada saat saudara dan saya hanya memikirkan tentang diri sendiri, tidak pernah memikirkan orang lain, maka pasti kita akan mengalami kekosongan. Kasih itu saudara dan saya bisa terima manakala pertama kali saudara tersadarkan diri kita bahwa Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Dia mencintai kita terlebih dahulu. Ketika kita sadar betapa kita dicintai, maka kita akan menerima kasih itu. Ketika kasih itu kita terima, kita akan mampu mengalirkan kasih itu kepada orang lain. Dan saudara, ini merupakan kunci untuk saudara dan saya mendapatkan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Segala sesuatu yang melatar belakangi saudara dan saya untuk melakukannya adalah kasih. Kemarin saya sampaikan kepada saudara, dalam Kejadian pasal pertama ke-20 dikatakan, beranak cuculah, penuhilah bumi. Saudara-saudara, saya sampaikan, itu ada 3 hal. Menghasilkan sesuatu yang terbaik, potensi dalam diri kita, fruitful and multiply dalam bahasa Inggris, and replenish the earth. Saya ulangi lagi, saudara. Ketika saudara dan saya, setiap kita yang mendengar rekaman ini, terhisap ke dalam ketiga hal ini, yaitu menghasilkan produk atau jasa yang terbaik. Yang kedua adalah saudara dan saya mampu untuk menghasilkan dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang sama. Dan kemudian yang ketiga, saudara mendistribusikannya supaya menjadi berkat dan dinikmati oleh banyak orang. Entahkah saudara sebagai orang yang pencetus atau saudara memberikan kontribusi dalam rangka ketiga itu dilakukan, dan semua itu dilatar belakangi oleh kasih, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Seringkali saudara melatar belakangi kita untuk melakukan sesuatu bukanlah kasih, tapi keuntungan pribadi semata-mata. Seringkali melatar belakangi kita untuk melakukan ketiga hal itu sehingga kita terlibat di dalamnya, menghasilkan satu produk tertentu, memberikan manfaat untuk orang lain. Itu bukan untuk kepentingan tubuh Kristus, kepentingan umat manusia yang lain, tapi untuk kepentingan yang selfish, yang egois. Itu merupakan sumber bencana, sumber malapetaka, sumber kita kehilangan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, hiduplah dalam kasih, bermanfaatlah untuk orang lain, bergunalah untuk orang lain. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pemuka agama sekalipun, bermanfaatlah untuk orang lain. Janganlah kita menjadi seorang pendeta, seorang pembawa firman yang menjadi parasit, yang sekedar mengambil, yang sekedar untuk memanipulasi jemaat, memanipulasi orang-orang yang mendapatkan berkat dari perkataan saudara. Tapi jadilah orang yang menghasilkan sesuatu untuk mereka, membawa pewahyuan yang baru, yang memerdekakan mereka, membawa mereka untuk masuk lebih dalam pengenalan akan Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang akan mereka alami melalui pewahyuan yang saudara dan saya alami. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa
Setiap kita pada saat didasari oleh kasih, saudara memberikan kasih kepada orang lain, saudara berguna untuk kepentingan tubuh Kristus yang lain, maka dengan sendirinya saudara dan saya akan menerima kasih itu. Baik dari Tuhan kita menerimanya secara berlimpah-limpah yang pasti. Kemudian yang kedua, saudara akan menerima kasih itu dari anggota tubuh yang lain. Saya ambil contoh, misalkan saudara dan saya dalam posisi adalah sebagai telinga. Ketika telinga itu berfungsi dengan baik, atau ketika telinga itu belum berfungsi dengan baik, dia tetap mendapatkan nutrisi dari saluran-saluran pembuluh-pembuluh darah atau anggota tubuh yang lain untuk memperbaiki fungsi telinga itu. Tapi pada saat telinga itu sudah berfungsi dengan baik, dia tetap selalu mendapatkan nutrisi dari saluran pembuluh darah atau mendapatkan nutrisi untuk membuat tetap berfungsi dengan baik dari anggota tubuh yang lain. Jadi saudara-saudara, yang terpenting dalam hidup kita adalah berfungsi. Kalau saya tadi berkata mendapatkan nutrisi, itu berbicara tentang tetap mendapatkan aliran kasih, tetap mendapatkan aliran cinta. Dengan singkat kata saudara, pada saat saudara dan saya tetap melekat pada susunan struktur tubuh Kristus, tetap melekat pada fungsinya, melekat, kita tetap mengerti bahwa kita ini merupakan satu tatanan anggota tubuh Kristus, maka pasti hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup datanglah kerajaanmu di bumi seperti surga akan menjadi bagian saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan memberkati setiap kita, semoga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan memberkati.